kalau ngomongin kecelakaan kerja, pastinya kita langsung lari ke K3 dong. Betul banget. Oleh karena itu, hari ini kita akan ngobrol bareng seseorang yang memiliki banyak pengalaman di bidang K3, yakni Bapak Jordan Syekh Gustaf di section Gen Z Ingin Tahu. Selamat pagi Bapak Jordan. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Kita terakhir ketemu Pak Jordan itu waktu semester 1 ya? Iya. Satu. Di mata kuliah komunikasi K3. Itu mata kuliahnya sangat seru banget sih menurut kita Pak. Nah kalau ngomongin K3 nih Pak, dulu waktu Bapak berkuliah, kalau tidak salah di PPNS ya Pak? Iya betul. Itu Bapak mengetahui K3 itu dari siapa Pak? Atau memang sudah minat K3? Sebenarnya pertama kali saya tahu K3 itu dari kakak saya, karena kakak saya pertama kali dia kuliah K3. Kedua, bapaknya kakak saya ini orang Disnaker, jadi sedikit-sedikit di rumah itu ada buku-buku tentang K3 seperti itu. Jadi minatnya karena di lingkungan itu ya Pak? Sebenarnya enggak, karena itu terpaksa saja. Dari terpaksa menjadi kebiasaan. Karena dulu pertama kita ini nggak kuliah nih, karena kita kan orang-orang desa ya, orang-orang desa itu nggak pernah nanti kuliah seperti ini. Kita pengennya langsung kerja. Karena satu dan lain hal kita nggak bisa kerja ya kan, akhirnya kita ke kuliah. Oke lah kuliah, saya daftar beberapa universitas. Itu K3 semua tahu? Enggak. Oh enggak? Ada yang hubungan industrial, ada yang hukum, ada yang psikologi. Nah K3 ini pilihan ketiga kalau nggak salah. Jadi pilihan terakhir gitu ya Pak? Enggak, terakhir masih ada kemarin itu kalau nggak salah ya, itu ada hukum apa gitu, tapi universitasnya agak jauh. Ya tetap di Surabaya sih. Berarti tadinya memang sudah K3 ya? Kayaknya ya. Akhirnya soalnya kuliahnya S1, S2, K3 semua nih akhirnya. Kalau pengalaman Pak Jordan di dunia K3 itu sudah berapa tahun Pak? Saya kurang lebih 6 tahun di dunia K3. Itu lama banget malah ya? Baru sebentar, ada yang lebih lama. Oh iya sih benar juga Pak. Oh iya Pak, jadi kemarin itu ada teman saya naik ke ojol, terus Ya. ditanya sama ojolnya ke kuliah jurusan apa Kak gitu. Terus dijawab sama teman saya K3 Pak. Terus ojolnya bilang loh Mbak, K3 kan nggak harus kuliah, bisa pelatihan aja gitu. Nah menurut Pak Jordan K3 tuh lebih baik kuliah atau ikut pelatihan aja? Ya, kalau dari saya memang benar ya, K3 itu bisa tentang pelatihan saja. Namun yang perlu saya garis bawahi dan saya temui di lapangan waktu saya audit ke Medan itu, memang orang itu bisa K3 itu bisa lewat pelatihan saja. Jadi pelatihan saja itu akan tahu dia K3 itu intinya selamat. Sudah sampai situ saja tadi. Namun untuk ke dalamnya, maksudnya dari jam kerja, administrasi, kemudian undang-undang, itu akan kekuatannya beda sama yang kuliah dan pola pikirnya pun beda. Berarti kalau kuliah itu istilahnya lebih mendalami gitu ya Pak? Ya betul, lebih mendalam. Pertama lebih mendalami, yang kedua adalah mencari relasi. Relasinya banyak artikel gitu. Karena ya, saya baru dengar nih dari podcast kemarin, saya lupa orangnya. Orang yang punya relasi itu bukan orang yang bertanda kutip jelek, karena dia mau bersosialisasi, mau punya kenalan, dan mereka pun berusaha untuk memiliki itu. Berarti lebih kalau menurut Pak Jordan lebih bagus kuliah dulu biar relasinya banyak gitu. Ya, pasti. Nanti kalau kalian sudah mulai jenjang S2, yang dicari bukan ilmunya lagi ya, tetapi nanti yang dicari ada relasinya. Ketika nanti kalian masuk S2, ada beberapa manajer apa, terus kemudian asisten manajer apa, mungkin owner perusahaan juga ada kayak gitu. Itu S2. Tadi kan Pak Jordan juga cerita kalau Pak Jordan punya pengalaman selama 6 tahun kan ya Pak? Iya. Pasti penuh lika-liku itu ya Pak? Iya. Setelah kuliah itu Pak Jordan langsung bekerja atau ada? Saya itu setelah kuliah itu saya kerja dulu. Di bidang K3 Pak? Di bidang K3 betul. Jadi linear semua. Yang pertama saya setelah kuliah adalah saya kerja di PT yang kecil-kecilan, maksudnya dalam arti cuma job desk-nya finishing kayak gitu aja. Terus kemudian saya pindah lagi di Pembangkit Jawa Bali ya.
di Pembangunan Jawa Bali sudah settle semua, tidak ada yang perlu diperbaiki ya kalau di sana ya. Tentunya sudah jalan semua, tinggal melakukan saja. Terus kemudian yang ketiga ini yang dikonstruksi. Itu waktu dikonstruksi terus di pekerjaan Pak Jordan sebelum-sebelumnya itu terdapat kasus yang menurut Bapak susah ditangani atau bikin shock dar Pak Jordan gitu? Kalau dari saya ada yang paling berkesan, ada satu yang paling berkesan itu waktu di dunia konstruksi. Konstruksi tentunya kan berlatar belakang itu biasanya kan marah-marah, tangan orang, rumit kayak gitu, ada yang nggak mau. Nah yang pengalaman berkesan pertama itu saya tahu bagaimana cara menghadapi orang. Cara menghadapi orang itu ini nggak 1-2 orang ya, ada 1000 lebih di konstruksi. Jadi nanti bagaimana cara kalian menerapkan K3, kalian harus apa, harus kencengnya dari mana, seperti itu. Itu jadi tahu. Terus kemudian pengalaman yang berkesan lagi di konstruksi adalah saya pernah menangani kecelakaan kerja itu sampai meninggal. Ngeri banget ini. Itu boleh diceritain nggak Pak awal mulanya atau penanganan di seperti apa? Ya, kita cerita latar belakang jauh dulu ya. Yang pertama itu ketika kecelakaan kerja itu ya 1 hari sebelumnya itu ada hujan deras. Intinya di sana itu saya kan proyeknya di Kalimantan Barat, pembuatan mall ya, ada tower crane-nya berapa kayak gitu. Terus kemudian di sana ketika itu saya masih ingat banget tanggal 20 kalau tidak 22 Desember itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Saya detailnya masih ingat. Nah, waktu itu saya itu posisi pas marah-marah. Kenapa? Karena ada basement itu yang sudah disapu sama teman-teman K3 sama yang bantu kita lah, dan teman-teman K3 kita sebut gitu aja. Itu sudah disapu, sudah dipel, sudah bersih lah basement itu, siap digunakan. Posisi sudah siap digunakan, nantinya memang akan digunakan Transmart karena mall itu sendiri itu berdempetan dengan Transmart. Seperti itu. Nah, waktu jam 2 itu ada namanya supervisor plumbing namanya Pak Oni. Saya masih ingat. Iya. Pak Oni itu tahu-tahu dia motong pipa buangan air. Jadi tanpa konfirmasi. Ketika sudah motong pipa buangan air, kan kalau di Indonesia di Jawa ini kan masih ada tanda-tanda mau hujan gitu. Kalau di sana tidak ada. Di Kalimantan sana kalau waktunya hujan. Jadi tidak ada musim juga di sana. Tidak bisa. Pak Oninya nggak konfirmasi. Kebetulan saya sendiri ya, harusnya kan tandemnya 2. Yang satu kan masih kayak off gitu, rolling. Terus kemudian dia motong pipa. Ketika sudah motong pipa tersebut ya, akhirnya hujan, nggak sampai setengah jam hujan. Jam 2, setengah 3 itu sudah hujan deras banget. Kemudian setengah 3 lebih sedikit saya turun ke situ ngamuk sama Pak Oni ya karena kan sudah dibersihkan, sudah dipel ya, itu sudah banjir selutut. Iya, karena hujannya deras di sana. Nggak seperti sini, nanti gerimis dulu, kemudian baru hujan deras. Kalau sana enggak, langsung beras. Nah, gerimisnya biasanya di akhir setelah hujan. Iya. Nah, ketika itu sudah mencapai lutut ya banjirnya. Ketika sudah mencapai lutut, itu kan sudah tidak bisa dikuras ya. Padahal besoknya itu mau dipakai. Kita sudah janjian sama Transmart. Ini mau dipakai, sudah bisa dipakai karena besok. Nah, karena itu saya marah-marah di bawah. Sebenarnya kalau di proyek konstruksi nanti teman-teman tidak boleh marah-marah ya. Karena ini sudah terlanjur ya. Karena sudah dibersihkan, sudah ini tiba-tiba ada kejadian tambahan ya. Saya marah-marah di situ, saya suruh kuras ya, nggak mungkin ya sebenarnya. Kemudian setelah saya marah-marah, saya keluar dari basement. Ketika saya keluar itu, saya dengar suara kata kayak scaffolding jatuh. Itu benar-benar jatuh atau jatuh? Scaffoldingnya nggak jatuh ternyata. Yang jatuh itu tower crane waktu itu. Jadi ada suara tang. Habis itu blam. Itu benar-benar jatuh. Nah, ada yang timpa atau gimana? Nah, waktu itu saya mikirnya itu kan sebelum itu kan saya lewat.
saya itu lihat di sana ada sekitar 20 orang lebih. Pikir saya, wah kejadian nasional ini, langsung lemes saya. Ketika saya keluar langsung lihat, wah tower crane sudah rubuh. Tower crane itu rubuh itu sudah miring gini. Jadi bukan lurus lagi, ini sudah miring gini karena boomnya ini sudah bawah. Boomnya tower crane itu sudah ke bawah, terus ini miring gini. Miringnya ke transport lagi. Itu kalau ambruk ke transport ya sudah selesai proyeknya ya. Sudah miring gini, miringnya ke transport lagi. Terus ini boomnya itu seperti ini. Jatuh, sudah di bawah. Saya mikirnya, waduh, orang sudah nggak ngeblank ya, ngeblank sekitar 2 menitan. Wes tak cek dulu aja. Saya langsung lari. Nah, saya kayak ingat kan HP. Oh HP, saya video dulu. Saya video saya cari. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak? Cuma 1 orang. Ya walaupun itu korban jiwa ya. Tapi saya kan pas lewat awal itu ada 20 orang di situ. Iya. Cuma 1 orang. Terus saya mau nolong langsung, saya video, saya deketin, saya video, saya mau nolong langsung. Tower crane itu gerak lagi, saya mundur lagi. Terus dia tuh nggak kok tower crane-nya atau? Udah, untungnya itu kayak kesangkut sama begistingan, sama bondek-bondek kayak gitu. Jadi dia nyangkut besi-besi proyek yang ada di situ, jadi dia nggak rubuh. Terus akhirnya orang-orang kan datang, rambu evakuasi langsung dibunyiin. Orang-orang kan masih awam kan, maksudnya meskipun sudah pelatihan, tapi orang-orang masih panik. Masih ada yang video, masih ada yang ini kayak gitu. Saya langsung teriak evakuasi. Terus kita cari tandu yang tandu itu yang kita harus bawa orang kan. Nah, saya dibantu, saya masih ingat Mas Fauzi itu supervisor perancang. Itu langsung dari kantor saya kan hubungi HT, bawa tandu, dia bawa tandu lari. Kita itu di sana ada Mas Fauzi ini, ada satu lagi security, saya sama satu lagi itu yang supervisor plumbing yang lebih saya marahin. Nah ini ngangkat orang tersebut dari lokasi kejadian. Kan orangnya sudah berdarah-darah semua ya sampai kaki. Nah kakinya kan sininya putus yang kanan. Jadi kakinya putus itu, ini kaki ya, sini sampai sini itu hilang karena keseret tower crane. Keseret Pak? Iya. Jadi itu jatuhnya nyeret gini. Jadi kakinya sini sampai sini hilang. Nah kakinya sini masih ada. Itu kita setelah angkat itu ya kan, taruh di tandu. Ya kakinya saya pegang. Kan satu pegang tandu, satu pegang kaki kan. Terus akhirnya kita tandu, driver kita itu langsung mundurin pickup karena nggak mungkin kan naik Innova atau naik Panther karena kan posisi kan orangnya sudah darah-darah nih. Pickupnya dimundurin, kita taruh di pickup, kita langsung ke rumah sakit terdekat. Itu belum meninggal sebenarnya. Di rumah sakit pertama belum meninggal. Itu kakinya udah putus gitu belum meninggal. Tapi darahnya ya banyak. Mungkin dia meninggalnya karena kurangan darah sama ya namanya dihantam tower crane ya. Iya, Kan besi kan. Ya itu remuk mungkin ya belakangnya. Berarti meninggalnya itu di rumah sakit Pak? Meninggalnya itu di rumah sakit kedua. Oh berarti? Kedua. Yang pertama itu sudah ditangani karena di sana tidak ada ruangan ICU atau PICU gitu kan yang intensif benar-benar. Akhirnya karena itu rumah sakit tentara, ingat saya, rumah sakit tentara, kita rujuk lah. Namanya kalau nggak salah rumah sakit ST Antonius atau apa gitu, rumah sakit Kristen. Tapi di sana yang paling lengkap, paling bagus di Pontianak. Kita rujuk ke sana, di jalan itu meninggal. Pas di jalannya dia sudah baru meninggal. Karena mungkin ya, karena ketika di rumah sakit pertama itu beliaunya itu sudah susah napas karena ini kan darah semua kan, gumpal di sini. Dan itu pas di rumah sakit pertama memang disedot agar orangnya bisa nafas. Berarti nih Pak, orangnya itu masih sadar waktu ketimpa tower crane itu? Pas ketimpanya mungkin pingsan. Iya, pingsan. Waktu di rumah sakit itu saya ingat banget orangnya masih sadar. Masih teman-temannya yang mandor-mandor ini masih nyebut-nyebut kayak gitu masih. Jadi meninggalnya pas di perjalanan. Kalau setelah itu Pak Jordan menangani hal kasus tersebut itu sebenarnya
Ya, yang pertama ya seperti kalian briefing ya, tetap tenang jangan panik, tapi ya tetap panik ya karena meninggal. Pertama itu kita harus proses jenazahnya untuk dipulangkan. Nah, untuk dipulangkan itu kan harus butuh jasa ya, jasa kirim. Nanti kalian kalau ya jangan sampai mengalami ya. Jika ada hal yang seperti itu, hal yang pertama kalian lakukan adalah menghubungi keluarga yang di rumah. Itu yang sangat penting. Dan jika bisa ya, karena kan pasti keluarga akan menuntut nih. Nah, bikin surat pernyataan untuk tidak menuntut apapun karena memang pure kecelakaan dan sudah mengikhlaskan. Nah, kalau keluarga sudah tanda tangan itu nanti kalian nggak akan di penjara lama-lama kalau tidak. Ya paling tetap ditanyai di ini itu tetap. Tapi paling tidak kalian tidak akan disalahkan atas kejadian tersebut. Tapi kalau keluarga itu masih menuntut, karena menuntut kan macam-macam ya, mungkin tidak ada ganti rugi, tidak ada santunan, tidak ada apa gitu kan. Nah, itu yang susah karena kalian pasti dibayar, pasti. Itu kira-kira kalau kasusnya seperti itu penjara berapa tahun? Ya kasusnya kelalaian akhirnya. Iya, maksudnya kelalaian karena kita sebagai penanggung jawab ketiganya. Kasusnya berbeda. Iya. Dan itu kalian tidak boleh bayar full. Jadi ada satu tim kita yang dari Tatang, yang dari Semarang. Namanya orang ini kan Gerobokan, saya panggil. Gerobokan, dia itu langsung dari Semarang berangkat ke Gerobokan, ke keluarganya untuk minta surat tadi dan mengabarkan secara langsung. Itu posisi jenazahnya belum sampai ke rumah atau apa? Belum, masih di baru rumah sakit kedua, terus dinyatakan meninggal kan karena sudah tidak bernafas, terus dinyatakan meninggal. Nah, itu langsung tim Tata dari Buraya ini hubungi tim Tata yang ada di Semarang. Kebetulan waktu itu Semarang ada proyek kapal api, pembangunan pabrik kapal api. Dia langsung meluncur, GA-nya langsung meluncur ke Gerobokan untuk mengabarkan hal tersebut. Nah, biasanya yang perusahaan tidak kompak ini, kadang kan ada yang tidak kompak ya, itu tidak mau untuk mengabarkan ke keluarganya atau apa, makanya banyak sekali ketika yang diproses secara hukum karena nggak ada bantuan. Iya. Jadi itu dikabarkan langsung oleh orang Tata sendiri. Kan orang Tata kan ketika masuk kan sudah harus pakai seragam kan. Jadi untuk mengabarkan bahwa ini terkena kecelakaan kerja seperti ini. Berarti kerjasama harus benar-benar kompak gitu ya Pak. Makanya nanti kalau kalian per divisi apalagi per Indonesia gitu ya, kerjasamanya yang baik. Karena kita butuh mereka butuh kita. Mungkin selanjutnya kan pasti dalam berkarir di dunia K3 itu banyak momen yang dilalui dan dialami kan sama Jordan. Nah, sekiranya kalau misalkan Pak Jordan diberikan kesempatan untuk mengulang satu momen, kira-kira Pak Jordan tuh terpikirkan untuk mengulang momen apa? Mengulang satu momen, saya nggak terpikirkan apa-apa, saya nggak mau kembali ke sana. Nggak ada ya berarti? Saya nggak mau kembali ke sana. Itu yang lalu, biarlah lalu. Iya, karena kalau kita lihat dari dunia perspektif ketika nih, yang sudah berlalu akan menjadi pembelajaran, kemudian yang ke depan ini harus dijalani. Jadi kita tidak boleh berkaca ke lalu itu terlalu dalam. Tapi jika boleh itu saya yang paling menikmati yang tidak ada feel apa-apa, tidak ada tantangan itu di Pembangkit Jawa Bali. Iya. Kalau di Pembangkit Jawa Bali ya tinggal menjalankan saja. Tanggung jawab kan ada di supervisor. PLN Group kan, semuanya di supervisor. Jadi nanti kalau ada salah, ada ini, ya supervisor yang jawab. Berarti nih selama berkarir, Pak Jordan paling enak maksudnya itu di Pembangkit Jawa Bali itu Pak? Paling enak secara administratif ya di Pembangkit Jawa Bali. Namun kalau paling enak secara kekuasaan, kan nanti ketika nanti kalian kerja kan ada yang namanya politik, kekuasaan sama relasi kan. Nah ini paling enak ya tetap di yang perusahaan saya terakhir ya Carang Kopan. Mau diceritain nggak Pak? Kayak enaknya itu kenapa gitu Pak? Karena di Carang Kopan itu yang pertama kan mungkin saya ikut ya. Pertama kan masih staf biasa, kemudian saya pindah pabrik
yang atasan saya ini tiba-tiba keluar, akhirnya saya yang naik ke acting supervisor lah, acting supervisor. Kemudian setelah itu enak nih, saya berarti bisa membuat drama, saya bisa membuat kegiatan saya sendiri, saya bisa membuat, intinya semua ketiga kan apa yang saya bilang kan. Iya. Jadi program ketiga itu semuanya yang saya pegang karena tidak ada satupun orang yang di sana itu akan membantah kegiatan ketiga. Nah itu yang paling enak, kita paling berkembang di situ. Mulai dari nanti bagaimana cara orang-orang ini agar aware ketiga. Kan pertama kali saya masuk, jangankan peduli APD, ngambil APD itu tidak mau. Pekerjaannya masih Nggak kurang mau. sadar nih. Nah, sudah pakai APD, tapi mintanya itu APD itu diantarkan ke bagian mereka. APD-nya itu, wah kalau kayak gini, saya sendiri ya. Saya itu cuma, tim saya itu yang pertama kali masuk itu cuma 2 orang yang membantu K31 sama saya, plus supervisor. Itu satu perusahaan cuma 2, Pak. Cuma 2. Sangat capek ya Mas Dewa. Iya, jadi menguras pikiran dan harus berstrategi. Jadi kalau ada contoh nih, ada temuan lingkungan kecil, tak buat jadi besar, dirapatkan tinjauan manajemen, setelah itu harus langsung di close. Jadi harus bikin drama memang. Walaupun ini kecil ya sebenarnya, tapi kalau kecil-kecil nggak diselesaikan, akhirnya apa yang terjadi? Nanti ketika ada masalah besar, kita yang bingung. Jadi seru. Karena berkuasa gitu ya, Pak. Iya, karena berkuasa. Nah kalau misalkan bidang ketiga itu kan banyak ya Pak. Iya. Tadi Pak Jodin juga ada di konstruksi juga, Iya. terus ada di PLN, terus ada pertambangan juga, terus ada apa ya, rumah sakit juga. Rumah sakit. Nah kalau di bidang olahraga gitu ada ketiganya nggak sih Pak? Sebenarnya ada ya, kalau di bidang olahraga ya. Namun dalam arti gini, kalau di bidang olahraga kan lebih ke kesehatan ya. Nah, berarti biasanya dikuasai oleh orang-orang mungkin ya KM, kemudian dokter, perawat kayak gitu. Karena kita kan kalah di situ. Mata kuliah kita ya memang ada sedikit tentang itu, tapi kita masih kalah di situ. Jadi misalkan ketiga di olahraga itu misal ada yang cedera, kayak contohnya tadi malam nih Pak, Iya. yang Indonesia lawan Jepang itu kan Iya. Kevin Dix kalau nggak salah itu kan cedera. Berarti ketiganya di situ untuk kesehatan gitu. Untuk kesehatannya. Di situ. Sebenarnya jika ingin lebih jauh itu bisa, namun Indonesia ini saya bilang belum siap secara materi. Karena apa? Ketiga itu kan mahal ya. Iya. Jadi bukan sesuatu yang murah. Contohnya gini lah, orang itu biar nyaman main sepak bola itu sepatunya harus bagaimana sih? Ergonomisnya bagaimana sih? Atau bajunya ini harus yang seperti apa kayaknya? apa ya? Iya, itu juga masuk aspek ketiga. Kalau orang main bajunya gatel, kan ada beberapa kain yang gatel ya. Main bajunya gatel, kira-kira bisa menang nggak? Tidak bisa. Iya. Atau sepatunya terlalu sempit atau alasnya nggak enak, nggak nyaman pasti kan. Seperti itu. Jadi sebenarnya aspek ketiga ini luas. Saya bilang bisa masuk ke kesehatan bisa, lingkungan bisa, keselamatan sendiri bisa, kenyamanan tadi bisa, efisiensi juga bisa. Efisiensi itu masuk ketiga juga. Masuk ya contohnya. Masuk ketiga juga. Karena efisien suatu barang, contoh nih, ketika kita di perusahaan paling gampang saya contohkan ada di perusahaan. Ketika kita beli APD 1 biji 2 biji, wah kerasa. Cuma 50.000 satu biji. Namun jika karyawan kita 500 orang, kita beli helm 500, beli sepatu 500, apalagi rompi 500, apalagi masker 500. Biayanya berapa ini? Nah, Berapa? Mas jika tidak dihitung secara baik atau jika tidak dihitung menggunakan metode, contohnya metode EOG, Economic Order Quantity, first in first out atau apapun itu ya, kira-kira perusahaan akan mampu nggak beli semua itu? Nggak akan mampu. Karena ketika langsung beli kayak gitu, wah 1M, perusahaan kaget. Ini apa ini 1M? Oh, jangankan 1M, 100 juta aja biasanya dihitung jika swasta ya. Wah, 100 juta itu Sudah dihitung, berhitungnya banyak. Nanti meetingnya lama. Karena apa? Dipakai enggak? Terus kemudian nanti efektif enggak? Kan orang kena
mur katakanlah dari atas pakai helm tetap pusing. Iya. Gitu kan. Ya namanya manajemen kan nggak mau kalah kan. Iya, betul. Seperti itu. Kan ini juga katanya juga apa ya, di bidang efisiensi gitu ya Pak. Nah, Indonesia sendiri juga katanya ada efisiensi anggaran juga ya Pak. Nah, kemudian pemerintah juga ada program Indonesia Emas 2045. Nah, untuk K3 sendiri itu untuk mendukung program pemerintah Indonesia Emas 2045 sendiri, menurut Pak Jordan, apa yang bisa kita lakuin sebagai anak? Sebagai orang K3 ya, nanti ketika ini mungkin kalau sekarang belum terasa, nanti ketika kalian sudah memasuki perusahaan besar, multinasional dan lain-lain, kenapa saya bilang efisiensi? Saya contohkan lagi, kenapa efisiensi? Ketika nanti kalian masuk ke perusahaan besar, ada alat nih, mungkin di perusahaan logistik ya, angkat kontainer namanya red stacker dan lain-lain itu. Ketika alat itu diuji, terus terjadi kecelakaan, biaya yang dikeluarkan kira-kira lebih minimal atau lebih banyak? Lebih banyak loh. Ketika sudah diuji, ya kan, sudah diuji, terus terjadi kecelakaan, biaya yang dikeluarkan lebih minimal atau lebih banyak? Lebih minimal. Lebih minimal kan? Efisiennya berapa ratus juta gitu. Daripada kita nggak mau uji, katakanlah uji itu 10 juta ya. Tapi nanti ketika terjadi kecelakaan, ada Polda, Polres, pol yang lain yang kita terus di dinas tenaga kerja setempat, semua itu bayar denda, bisa sampai mungkin 300-400 juta. Itu per ininya Pak, per pol-polnya itu. Per posnya itu bisa sampai segitu. Kalau enggak, izin usaha dicabut. Ya, saya contohkan lebih nyata lagi adalah ketika saya terjadi kecelakaannya. Nah, itu tower crane saya, untungnya adalah sebulan lalu sudah diuji. Karena nanti ketika kalian proyek konstruksi banyak ya tower crane sudah berdiri namun belum diuji ya, sudah dioperasikan itu banyak. Untungnya sudah diuji sebulan lalu. Coba kalau tidak diuji, orangnya mungkin bangkrut, langsung tutup. Nah, lebih efisien atau lebih mahal? Iya, Efisien kan? Nah itu saja sudah meninggal satu itu kalau tidak salah klaimnya yang ini pos-posnya tadi itu sampai 700 juta satu orang meninggal. Bayangkan kalau izinnya tidak lengkap, karena itu di situ ada pertarungan karena disnaker sudah uji kan, dan ini yang instansi pemerintah lainnya ini beradu argumen, sudah diuji kok, sudah kuat kok. Nah ini nyatanya terjadi kecelakaan. Akhirnya dua kubu ini karena sudah mengeluarkan izinnya, ini beradu sendiri. Nah kalau kita swasta ini nggak ikut backing, langsung hadap-hadapan dengan kita, saya pastikan proyek akan tutup. Karena biayanya biasanya sampai 2-3 miliar. Padahal proyeknya itu kadang nggak sampai segitu ya. Lebih efisien kan? Nah itu yang saya maksud efisien. K3 itu harus efisien. Sama seperti APD tadi. Ketika kita belinya pakai metode, kita kan berarti harus keluar uang karena 1 juta dulu, 2 juta dulu, 3 juta dulu, dan jangan sampai APD ini tidak digunakan. Harus efektif. Harus efektif dan efisien. Harus ada dua itu. Seperti itu. Kalau kita langsung beli ternyata tidak digunakan, akhirnya efisien nggak? Tidak. Berarti untuk mendukung program pemerintah Indonesia Emas 2045 itu kita sebagai K3 harus belajar efektif dan efisien gitu ya? Betul. Karena pemikiran K3 itu kesana semua, termasuk memperpanjang izin-izin yang ada di perusahaan nanti. Karena ketika nanti di multinational company izinnya itu banyak, tidak hanya 1-2. Kalau kita kan mungkin di perusahaan kecil hanya izin genset, izin forklift cuma 1-2. Nanti kalau kalian di multinational company, listnya itu bisa sampai 2 lembar. Itu baru izin K3 aja. Belum izin lingkungan, izin air, izin IPAL, izin B3. Banyak banget. Ya. Mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin Pak Jordan bisa kasih pesan dan juga motivasi untuk kita para Genzi yang khususnya nanti jadi calon safety gitu. Pesan saya ketika jadi calon safety ya jangan mudah tersinggung. Karena Genzi ini biasanya kalau dibilangin sedikit sudah marah-marah. Nah, kayak gitu. Jangan mudah tersinggung karena apa? Semua yang di lapangan itu
itu adalah ilmu. Jadi anggaplah semua orang itu mengejek kita itu sebagai ilmu saja. Biarkan saja, jangan mudah tersinggung. Tapi kalau sudah main fisik itu berarti tersinggung nggak apa-apa. Tapi kalau belum, masih kata-kata, masih biarkan saja. Harus lebih legowo. Mungkin pembicaraan kita barusan, pertanyaan barusan itu pertanyaan terakhir Bapak. Terima kasih ya Pak John atas terima kasih. pengalaman dan sharing-sharing kepada kita. Dan untuk teman-teman yang menonton ini, jangan lupa menjadi Gen Z yang tidak cuma keren tapi harus memprioritaskan keselamatan.